Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini saya coba rangkum eh, sistem penilaian UMK mahasiswa UMK Unpad ya, cara-cara yang taktisnya. Izin share screen dulu. Jadi sederhananya nanti di akhir mahasiswa itu akan dapat logbook. Kalau logbook kan sudah terinput dalam sistem ya. Karena terinput dalam sistem supaya tidak dua kali kerja, akhirnya mahasiswa bisa screenshot logbook yang ada. Itu satu, sebagai tanda dia mengisi logbook di sistem. Kedua, mahasiswa juga bisa store link folder dokumen pendukung. Link folder dokumen pendukung pengisian logbook. Jadi seluruh file-file yang sekiranya mendukung logbook itu dikumpulkan dalam satu folder. Link foldernya bisa disetor kemana? Ke DPL. DPL sebenarnya bisa juga untuk memudahkan bikin aja G Drive, di mana G Drive itu berisi folder-folder mahasiswa. Ya, folder mahasiswa bisa mahasiswanya yang bikin sendiri di G Drive itu ya. Jadi untuk memudahkan apa namanya? Teman-teman DPL eh, share link G Drive-nya yang merupakan kumpulan folder dokumen-dokumen pendukung logbook dari mahasiswanya masing-masing, gitu ya. Itu logbook. Harapannya itu bisa cukup untuk jadi laporan, misalnya nanti pas proses em, apa namanya proses konversi ya. eh, SKS itu ditanya kaprodi asal masing-masing gitu. Jadi logbooknya screenshot udah masuk dalam sistem. Kedua, kumpulan dokumen file-file yang ada di G Drive, eh, eh, dokumen file yang pendukung logbook gitu ya. Dan ketiga, kalaupun eh, pihak Kapolri minta detailingnya, DPL bisa bantu untuk share akses dari logbook mahasiswanya ya ke Kaprodi. Itu juga kalau minta ya. Biar Kaprodinya puas bahwa memang mahasiswanya memang sudah mengisi logbook. Itu tentang logbook. Lalu sertifikat nanti akan diurus dari tim kita gitu ya. Setelah melihat nilai lulus atau tidak lulus. Nah, penilaian ini juga apa namanya? akan di akan diberikan akan dinilai sesuai dengan format yang ada ya oleh DPL, eh, dan juga oleh mahasiswa juga ada penilaian 360. Dan juga report ada dua versi, satu kumpulan PPT project ya, PPT project kita kumpulannya, dan satu lagi em, report yang berupa uraian yang biasa laporan akhir lah ya. Sudah dibikin formatnya, nanti akan di-share. Itu mungkin ya. Dan report PPT mungkin bisa dilampirkan kalau misalnya pengen di apa? Di lebih lengkap lagi, report PPT bisa dilampirkan di format report uraiannya tersebut ya. Jadi itu yang akan diberikan ke eh, Kaprodi asal masing-masing untuk keperluan reimburse kok reimburse apa konversi ke SKS gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menilai ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengklik link folder nilai ya, itu ada folder-folder kelompok. Bapak Ibu bisa mendownload file-file nilai yang ada di kelompok eh, Bapak Ibu ya, folder kelompok. Nah, ini misalnya hmm, ini folder-folder nanti di G Drive ya, yang di-share. Nah, misalnya saya buka kelompok 35, kelompok ini tidak bertuan ya. Nah, di sini ada tiga, tiga apa namanya? Tiga file, satu daftar nilai. Daftar nilai itu merupakan luaran akhir nilai yang berupa komponen-komponen nilai yang direkap ya. Kayak gini nih daftar nilai itu. Ini presensi berapa, penilaian 360 berapa, tugas berapa, nilai kompetensi berapa, total nilainya muncul otomatis, huruf mutunya muncul otomatis, ini SKS-nya. Sedangkan predikatnya, asal dia di atas 45, berarti udah lulus ya. Seperti itu, daftar nilai. Nah, ini mata kuliah-mata kuliahnya ini nanti akan kita isi di nilai kompetensi. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan mengenai nilai, apa namanya,
nilai 360 yang dari mahasiswa ke mahasiswa ya. Nanti itu sorotnya seperti ini, 360. Nah ini ya. Em, ini Bapak Ibu. Nah ini sederhananya file ini secara klasik ya, secara klasiknya file ini di share secara japri ke mahasiswanya gitu ya, atau bisa di grup sih formatnya setelah Bapak Ibu merubah nama mahasiswanya ini urutannya ya. Misalnya berdasarkan abjad atau berdasarkan NPM, mahasiswa satu Asep, mahasiswa dua Wati, mahasiswa tiga Budi gitu ya. Nah ini urutannya harus apa ya? Harus ajak ya. Jangan rubah-rubah karena akan memudahkan proses copy paste-nya nanti. Nah, setelah mahasiswanya ini namanya udah di apa? Diurut gitu ya. Nanti lalu di-share ke grup mahasiswa. Silakan teman-teman mendownload file ini lalu mengisi satu orang satu file ya. Lalu disetor Japri ke Bapak Ibu ya. Disetor Japri. Berarti Bapak Ibu akan menerima 10 file. Kalau misalnya ada 10 mahasiswa ya, mahasiswa menilai mahasiswa itu sendiri. Yang nama penilainya dia sendiri, lalu dia akan menilai dari 4 aspek, skala 1 sampai 100 ya. Mahasiswa satu dinilai mahasiswa dua dinilai. Nah, nanti ada nama mahasiswa penilainya otomatis kosong satu ya. Satu kosong ya. Gitu. Itu. Nah, nanti ngerekapnya gimana? Supaya mudah rekapnya kita bisa copy paste di sini. Kita butuh rata nilainya, rata nilai. Rata nilai tentu saja apa total skor dibagi 4 ya sesederhananya itu. Nah, ini kita copy paste sesuai dengan urutan mahasiswanya, lalu kita taruh di sini. Ini urutan mahasiswanya juga samain, penilai satu, prepet di sini ya. Penilai dua, prepet di sini. Nah, seperti itu sampai 10 file terekap, di sini dapat nilai akhirnya gitu ya. Nilai rata akhir ya. Berarti kalau nilai akhir total, misalnya ini total karena ada 10 dibagi 10 gitu ya. Nah, ini dapat dapat. Nah, ini yang jadi mahasiswa tuh nilai totalnya berapa, kita masukin ke daftar nilai akhir ini. Nah, ini ya, disamain aja. Misalnya mahasiswa nama mahasiswanya si Asep tadi, berarti dapat 85 misalnya 85 semua. Asumsinya ini kan mata kuliah ya, mungkin beda-beda. Asumsinya setiap mata kuliah memang ada aspek sikapnya dan ini memang diperuntukkan untuk penilaian dari mahasiswa itu sendiri lah gitu. Gitu nggak apa-apa ya. Ini samain semua. Toh yang lain perimbangannya akan beda-beda ya. Gitu. Nah gitu tentang satu aspek ya 360. Nah untuk 360 beberapa dosen di apa ketika ngumpul menyarankan untuk mudahnya bikin aja Gform gitu ya. Nggak usah jadi nggak usah collect satu file gitu. Bikin Gform seperti yang dicontohkan sama Pak beberapa dosen ya Pak Andri dan teman-teman. Gitu mungkin ya, mangga itu mah teknis, tapi prinsipnya seperti itu, dapat satu nilai ya. Lalu selanjutnya nilai kompetensi. Nah ini nilai kompetensi yang akan menyesuaikan dengan mata kuliahnya nih. Porsinya juga paling gede ya 50%. Kayak gimana? Kita buka yang nilai kompetensi mana dia? Nih, nah ini ya. eh ini mata mata kuliah. Nah ini rubrik literasi bisnis ya, mata kuliah literasi bisnis. Nah ini Bapak Ibu eh saya sarankan, ini kan sebenarnya ada 4 aspek ya, tiap aspek ada beberapa komponen, dan kita perlu memang mengisi skor tiap komponen ini, 1 sampai 100 gitu ya. Bobotnya biarin, ini akan apa, terkonversi bobotnya nilainya secara otomatis, sehingga dapat nih satu nilai ya. Jadi total yang ini, mahasiswa satu, total nilainya berapa, ini yang dimasuk rubrik literasi bisnis di daftar nilainya gitu ya. Daftar nilainya mana tadi ya? Nah ini ya, literasi bisnis, ini mahasiswa satu gitu ya. Daftar nilai kompetensinya di sini. Literasi bisnis dapat ya. Begitu juga dengan literasi keuangan dan seterusnya ya. Em, nah yang menarik supaya memang kalau apa kalau diisi satu-satu detail memang idealnya seperti itu ya, cuman
apa butuh takes time ya dan effort yang cukup gede. Nah, supaya mempermudah Bapak Ibu, caranya seperti apa? Bapak Ibu, di sini kan ada 8 mata kuliah ya, literasi bisnis, literasi keuangan, teknologi informasi dan seterusnya ya, ada 8 mata kuliah. Nah, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan ada 4 aspek ini, sebenarnya aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum dan aspek sikap itu sama komponennya, relatif sama lah, hanya beda-beda tipis. Mengembangkan kajian, memecahkan masalah, eh, kinerja mandiri, komunikasi, lalu empati, inisiatif. Nah, ini sama ini. Yang membedakan hanya satu aspek saja keterampilan khusus Bapak Ibu. Nah, ini memang disesuaikan dengan apa konten mata kuliah masing-masing. Sehingga apa? Saran saya, Bapak Ibu cukup menilai apa mengisi komponen spesifik satu-satu ini ya. Setelah mahasiswa satu, mahasiswa dua, ini copy paste saja sampai 10 gitu ya. Kalau misalnya 10 mahasiswa ya, copy paste gini, copy paste ke sini gitu ya. Kayak gini misalnya copy mahasiswa dua, copy paste ke sini, jedret di sini mahasiswa dua, tiga gitu ya. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu untuk satu mata kuliah literasi bisnis misalnya silakan aja diisi dulu ya 10-10-nya gitu ya. Skor, skor, keterangan kalau ada silakan, kalau nggak ada skip gitu ya skor. Sehingga dapat total bobot setiap mahasiswa 10 mahasiswa pada mata kuliah literasi bisnis. Nah, setelah dapat satu mata kuliah yang Bapak Ibu isi secara spesifik, Bapak Ibu bisa isiannya itu di copy paste. Misalnya udah 10 ya, seret ke belakang sampai 10. Copy, lalu pastekan ke sini Bapak Ibu. Jedret gitu. Already data ada yes. Nah, gitu Bapak Ibu. Asumsinya ini diisi dulu ya. Ini diisi dulu. Jadi terkopi ke sini nantinya. Terkopi ke sini ya. Terkopi isiannya ini. Maksudnya biar apa? Karena ya itu tadi, yang minimal pengetahuan dan keterampilan umumnya sudah terisi semua gitu. Sikapnya juga sudah terisi semua. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngisi yang bagian 3 aspek itu. Cukup fokus 7 ya. Karena satu mata kuliah sudah terisi. 7 mata kuliah yang lainnya cukup fokus ngisi yang aspek keterampilan khususnya aja gitu. Ininya diganti, ininya diganti, ininya diganti, ininya diganti. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu ngisi semuanya, cukup keterampilan khususnya aja. Karena hanya keterampilan khusus yang benar-benar dibedakan ya dengan setiap mata kuliah gitu. Nah, setelah itu ya dapatlah Bapak Ibu apa namanya ini apa skor akhir dari setiap mata kuliah dan setiap mahasiswanya yang nanti Bapak Ibu bisa isi di daftar nilai gitu ya di sini ya tiap mata kuliah tiap mahasiswanya gitu otomatis idealnya Bapak Ibu punya punya eh, apa 8 file 10 file ya karena 10 mahasiswa misalnya nanti diedit aja ininya apa namanya nama filenya daftar nilai NPM sama nama mahasiswanya ya NPM-nya berapa, nama mahasiswanya berapa gitu. Dapat 10 file kayak gini ke dalam 10 mahasiswa ya. Jadi daftar nilai satu mahasiswanya dapat ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, tentang presensi, manggalah interaksi Bapak Ibu aja ngelihat anaknya sering hadir nggak apa segala macam gitu ya. Nah, 360 yang hasil mahasiswa, tugas-tugas juga mangga Bapak Ibu hasil interaksi mahasiswanya ya. Silakan freestyle gitu ya, memantaunya seperti apa karena nggak ada yang lebih tahu daripada mahasiswanya selain DPL itu sendiri ya gitu tugas-tugas. Nah, kalau menilai kompetensi dari yang tadi ya gitu. Sehingga ini akan otomatis, otomatis, otomatis. Gitu Bapak Ibu ceritanya tentang penilaian. Em, Mungkin sampai sini dulu ya. Eh, Kira-kira kapan baiknya dikumpulkan? Nanti akan saya coba bikin dalam satu GForm ya supaya pengumpulannya rapih ya. Bapak Ibu hasilnya bisa disimpan di situ. Em, Apa namanya? eh em, dan saya harapkan seluruh penilaian itu bisa selesai tanggal berapa ya? Tanggal hari Minggu tuh kemarin kita sepakati bersama Sabtu, Sunday. Ini 17 ya berarti ya. 17 ya Bapak Ibu ya.
17 berharap semua penilaian sudah masuk gitu ya. Sehingga kita masih ada waktu spare 1 minggu sampai Jumat gitu ya. Itu untuk proses rekap dan juga konversi ke PT asal ya. Baik, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu ya Bapak Ibu.